Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang akan jujur dan berterus terang kepadamu. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik, jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita langsung masuk aja ke readingannya. Di sini untuk kartu pertama yang keluar ada Queen of Wands. Saya merasakan di sini ada hal yang selama ini mengganjal ya di hati seseorang. Dia merasa bahwa hubungan ini perlu perbaikan, ya. Ada sesuatu yang harus diselesaikan. Karena beberapa di antara kamu hubungannya pada saat ini menggantung. Ya, tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian. Sehingga membuat kamu juga bingung di sini. Bagaimana kelanjutan hubungan ini ke depannya? Tentunya siapapun orang yang kamu fokuskan, kamu sayang sama dia, ya, dan dia pun sama, dia sayang sama kamu. Dia melihat kamu dengan penuh kekaguman, dengan rasa suka, dengan rasa sayang, dan juga rasa nyaman. Dia melihat kamu begitu spesial ya di sini. Dia merasakan ada energi yang membuat kalian itu saling memikirkan satu sama lain. Ya, ada kecocokan, ada chemistry yang begitu besar, yang begitu dalam di antara kalian berdua. Makanya pada saat ini dia nggak tenang ya dengan situasi yang saat ini terjadi. Dia nggak tenang karena dia nggak mau terpisah dari kamu selamanya. Dia nggak mau putus, dia nggak mau bercerai, dia nggak mau kalian diam-diaman, tidak ada komunikasi. Ada begitu banyak rasa kangen yang selama ini dia pendam, selama ini dia tahan, dia tekan di dalam hatinya. Entah mungkin karena egonya ya, mungkin gengsinya tinggi, mungkin dia masih malu untuk minta maaf. Karena jelas ada kesalahan yang dia buat. Ya, ada sesuatu hal yang mungkin telah menyakiti hati kamu sebelumnya. Telah membuat kamu kecewa, membuat kamu marah, bersedih, ya, dan juga galau. Ada tindakan ya yang sesaat lagi akan dia lakukan, dan tindakan ini akan memperjelas ya bagaimana pikiran dan perasaannya kepada kamu, bagaimana dia memandang hubungan ini, bagaimana dia mencoba gitu untuk mempertahankan hubungan ini sampai ke masa depan. Karena kalau kita lihat di sini dengan hadirnya kartu Queen of Wands menandakan bahwa seseorang ini ingin serius sama kamu. Ya, dia ingin menyelesaikan segala permasalahan dan kembali berbaikan dengan kamu, seseorang yang dia sayang, seseorang yang dia cintai. Oke, kita lanjut lagi di sini. Ada kartu Ten of Pentacles. Ada energi kestabilan ya. Dengan hadirnya kartu ini, energi langgeng ya, bahkan sampai ke pernikahan. Seseorang telah memikirkan, telah membayangkan tentang pernikahan bersama dengan kamu. Apakah kamu memikirkan hal yang sama? Ya. Karena kamu ini seseorang yang kalau udah cinta itu akan sangat dalam sekali. Ya, kamu ingin berusaha, kamu ingin berjuang, kamu ingin menunjukkan ya segala perasaan yang kamu miliki. Tentunya melalui kepedulian, perhatian, cinta, dan juga kasih sayang kamu yang begitu tulus. Dan tentunya dia merasakan itu semua ya. Dia menyadari bahwa kamu selama ini selalu sabar menghadapi dia, selalu tulus dalam mencintai dia. Dia sadar dan dia paham ya pada saat ini. Makanya dia ingin
menjalin komitmen lagi bersama dengan kamu. Hubungan yang stabil, hubungan yang romantis, penuh dengan kemesraan dan juga kehangatan. Ya, hubungan yang bisa membuat kalian berdua merasa lengkap, merasa utuh, karena saling melengkapi satu sama lain. Karena beberapa di antara kamu di sini udah capek juga ya, kalau mungkin harus berantem terus, berdebat terus, harus ada konflik yang entah konflik tersebut kecil atau besar, tapi yang jelas konflik tersebut menguras energi ya. Mungkin membuat kamu capek, membuat kamu lelah, ya, dan ingin segera keluar dari siklus negatif ya, energi-energi yang toksik. Memang terlihat di sini ada beberapa di antara kamu yang berhubungan dengan seseorang yang sebelumnya mungkin suka ghosting kamu, dia on off ya, nggak stabil, seseorang yang datang dan pergi, ya, tidak bisa memberikan kejelasan dan kepastian, tidak bisa memberikan kestabilan, rasa aman dan juga nyaman dengan sikap-sikapnya yang seperti itu. Padahal sebelumnya ya, di awal-awal hubungan kalian itu begitu romantis, kalian begitu saling memahami, saling ada kabar terus. Tapi seiring berjalannya waktu ya, kamu merasakan ada perubahan-perubahan dari dia yang tadinya mungkin begitu hangat ya, begitu peduli sama kamu, begitu romantis, tapi semakin kesini makin dingin, makin cuek sikapnya, makin mengabaikan kamu, sehingga kamu merasa tidak dianggap. Ya, tentunya ada penyesalan yang dia rasakan ya kepada kamu pada saat ini. Dia tahu dia sudah berubah, dia tahu dia menjadi seseorang yang kurang bersyukur pada saat dia bersama dengan kamu. Dia kehilangan ya komitmennya, tekadnya untuk bisa memperlakukan kamu dengan sebaik-baiknya. Makanya pada saat ini dia berharap ya bahwa kamu akan memberikan dia kesempatan kembali. Karena dia gak mampu ya untuk hidup tanpa kamu di sisinya. Oke, kita lanjut lagi. Ada kartu Page of Cups. Saya merasakan dia masih menyimpan ya segala perasaan cinta, kangen, dan dia selalu mengingat tentang kenangan-kenangan kalian bersama. Memori-memori indah yang telah kalian ciptakan begitu melekat kuat di pikiran dan juga hatinya. Ya, mungkin dia membayangkan kembali saat-saat kalian memiliki momen-momen romantis, ya, kalian mengunjungi suatu tempat, jalan-jalan bareng, ya, di saat dia memeluk kamu, menggenggam tangan kamu dengan erat, ya, mengakui, ya, menyatakan betapa cantiknya kamu, betapa gantengnya kamu. Karena dia sangat mengagumi kamu, ya, bahkan sampai saat ini. Jadi kalau pada saat ini masih tidak ada komunikasi, belum ada pertemuan lagi, ya, di sini dia ingin mengubah situasi ataupun kondisi dari kalian berdua yang saling diam-diaman, saling cuek, atau bahkan saling blokir ya untuk beberapa di antara kamu. Dia hanya bisa mengagumi kamu ya, dan juga merindukan kamu dari kejauhan pada saat ini, tapi dia akan mengubahnya dalam waktu dekat. Ya. Selama kalian berpisah, dia sering sekali melihat foto-foto kamu. Ya, dia bersedih, dia galau, dia sangat kangen. Karena hanya kamu yang benar-benar mampu gitu untuk meluluhkan hati terdalamnya, membuat dia kayak merasa benar-benar dicintai, benar-benar disayangi dengan tulus. Dicintai tanpa syarat, dicintai dengan sepenuh hati. Makanya dia sudah menganggap kamu sebagai cinta sejatinya. Dia sudah menganggap kamu sebagai seseorang yang bisa jadi jodohnya, masa depannya. Dia ingin menghabiskan waktu bersama dengan kamu dalam waktu ataupun jangka yang panjang. Ya, nggak ada lagi orang lain yang dia fokuskan pada saat ini.
Bahkan sekalipun jika mungkin ada beberapa di antara kamu yang hubungannya dihadiri oleh pihak ketiga, ya dia siap gitu untuk meninggalkan orang ketiga tersebut. Ya, dia tidak mau cari-cari masalah lagi, dia nggak mau berantem lagi sama kamu, dia nggak mau berpisah lagi. Ya, ada energi keseriusan memang yang saat ini dia miliki untuk kamu dan juga hubungan kalian. Ya, karena dia udah kapok ya di sini. Dia udah merasakan betapa dia menderita, kehilangan kamu, merindukan kamu. Tentunya nggak mudah juga bagi dia untuk berpisah. Ya memang kamu juga sedih, kamu juga terluka, kamu juga merasa mungkin dikhianati, merasa dibohongi, dimanipulasi, dieksploitasi. Tapi apapun yang terjadi, dia tetap sayang sama kamu. Dia ingin membuktikan bahwa dia selalu memilih kamu selama ini. Ya, dia selalu memfokuskan cintanya ya yang paling besar, yang paling dalam hanya untuk kamu. Jadi kalau ada kekeliruan ya, ada kekilafan, kesalahan yang dia lakukan, dia ingin minta maaf dengan setulus hati. Dia berharap kamu mau memaafkan dia dan menjadikan masa lalu kalian sebagai pelajaran yang tentunya tidak akan ya, kesalahan tersebut tidak akan diulangi lagi di masa depan. Oke, lanjut lagi di sini. Ada kartu Nine of Wands. Ada seseorang yang pada saat ini waspada ya, mungkin kamu trauma ya, karena ini bisa jadi energi kamu. Karena di saat kamu sudah menaruh perhatian ya, kepedulian, ketulusan ya, dan juga fokus kamu sepenuhnya pada satu orang, kemudian orang tersebut mengkhianati, menyakiti, membuat kamu merasa tidak dianggap dan juga tidak dicintai sebesar kamu mencintai dia, tentunya kamu terluka ya di sini. Jika ada ketidakseimbangan, apalagi kalau selama ini kamu udah berusaha, udah berkorban untuk hubungan kalian, kamu udah ya totalitas gitu untuk dia, untuk membuat dia nyaman, membuat dia semakin nyaman di samping kamu. Tapi ternyata usaha dan pengorbanan kamu ini ya di dalam hubungan tidak seimbang. Mungkin kamu lebih besar usahanya, pengorbanannya dibandingkan dia. Dia mungkin seiring berjalannya waktu jadi semakin cuek, jadi semakin gak peduli, acuh tak acuh. Ya, ada juga beberapa di antara kamu yang berhubungan dengan seseorang yang emosional, egois dan keras kepala. Sehingga di saat kamu ingin sekali dipahami, tapi dia gak mampu memberikan itu. Ya, dia jadi gak memahami kamu lagi, dia jadi gak memberikan cinta dan kasih sayang ya yang seharusnya dia berikan kepada pasangannya. Jadi wajar aja ya di sini kalau kamu sakit hati, kecewa ataupun sampai trauma untuk beberapa di antara kamu. Karena kamu di sini jelas ya, kamu tidak ingin disakiti lagi, kamu tidak ingin merasakan kesedihan yang sama lagi. Bahkan ada sampai yang menutup hati di sini. Ya, tapi di saat semuanya nanti kembali ya berjalan dengan lancar ya, di saat kamu sudah healing, kamu sudah pulih, sembuh sepenuhnya, tentunya kamu akan membuka hati lagi. Ya, terlepas dari siapapun yang akan kamu pilih ya, entah orang yang lama ataupun orang yang baru. Oke, kita lanjut lagi. Ada kartu Queen of Cups. Setelah berpisah dari kamu, ada begitu banyak energi kesedihan ya yang dia rasakan. Dia menjadi seorang yang lebih sensitif, dia menjadi seorang yang lebih peka ya. Ada penyesalan-penyesalan terdalam yang dia miliki terhadap kamu. Karena jelas dia merasakan bahwa selama ini dia kurang baik ya dalam memperlakukan kamu, dalam bersikap. Dia kangen banget sama kamu.
Ya, dia melihat kamu ini sebagai seseorang yang lucu sebenarnya, seseorang yang menyenangkan, seseorang yang sabar, ya, seseorang yang tulus, mampu memahami batin perasaan terdalam dia. Tapi dia lupa ya dalam memberikan hal yang sama kepada kamu. Makanya dia ingin memulai kembali ya hubungan yang lebih hangat, lebih romantis. Karena pada saat ini dia sangat menyesal dan sangat kehilangan kamu. Dia berharap ya kamu juga masih merasakan hal yang sama, kamu masih mencintai dia, kamu masih menyayangi dia dan menantikan kehadirannya. Karena dia akan datang di sini. Dia akan memulai komunikasi lagi. Ya, karena dia benar-benar gak bisa tanpa kamu. Dia akan membuktikannya ya dengan segala kejujuran, keterbukaan. Apalagi kalau sebelumnya dia sering bohong, manipulatif, ya tidak mengatakan yang sebenarnya, baik itu tentang pikiran, perasaan maupun kejadian-kejadian yang dia alami. Karena di dalam hubungan ya kalau nggak terbuka, ya nggak saling bicara, ya akan sulit. Bisa menimbulkan kecurigaan, ya, kemarahan, kecemburuan. Makanya ya dia tidak ingin lagi ada konflik-konflik yang akan memisahkan kalian berdua atau ada pihak-pihak yang ingin kalian tidak bersama ya. Dia akan menyingkirkan semuanya demi bisa bersama dengan kamu, seseorang yang sangat spesial, seseorang yang sangat dia nanti-nantikan. Memang dia menyadari ada begitu banyak hambatan, rintangan ya, dan juga tantangan di dalam hubungan ini. Apalagi jika kalian pada saat ini sedang berpisah. Ada begitu banyak hal yang harus dibicarakan, diperbaiki. Begitu pula dengan janji-janji dia ke depannya. Dia ingin menepatinya, dia ingin memegang kata-katanya. Karena dia pengennya kamu itu kembali lagi percaya sama dia. Ya. Karena memang kepercayaan yang telah kamu berikan kepada dia ini sebelumnya sudah dikhianati, ya, sudah disia-siakan. Tapi dia ingin kamu memberikan kepercayaan lagi sama dia dan dia akan menjaganya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Untuk zodiak saya melihat di sini ada Aries, ada Scorpio, Cancer, ada Aries lagi, Taurus, dan juga Sagittarius. Ya, nanti kita akan lihat lagi untuk zodiaknya. Oke, kemudian di sini ada kartu The Hermit. Segala sesuatu yang sebelumnya disembunyikan ya, saya merasakan di sini akan terungkap. Ya, baik itu kebohongan-kebohongan ya. Saya melihat di sini semuanya akan terungkap. Ya, terungkap dengan jelas. Jadi kalau kamu yang memiliki rasa penasaran ya tentang sesuatu terkait dengan apapun itu, saya merasakan di sini kamu akan mendapatkan jawabannya. Ya, kamu bisa mendapatkannya melalui intuisi kamu atau mungkin dari orang lain, dari kejadian-kejadian yang akan terjadi sebentar lagi. Ya, tentunya ini akan membawa ketenangan, membawa kedamaian ya, dan juga kebenaran. Jelas kamu sudah belajar banyak ya dari hal-hal yang telah kamu lalui selama ini. Kamu melalui begitu banyak hal yang berat ya, segala permasalahan, segala hambatan ya, membuat kamu menjadi seorang yang lebih dewasa pada saat ini, menjadi lebih bijaksana. Ya, begitupun dengan orang yang kamu fokuskan. Dengan adanya karma yang mungkin saat ini sedang dia jalani, membuat dia juga belajar ya dari kesalahan-kesalahannya, dan ini membuat dia menjadi seseorang yang lebih peka, seseorang yang lebih penuh cinta, penuh dengan kasih sayang. Jadi saya merasakan juga segala sesuatunya akan menjadi lebih lancar ya untuk kedepannya. Terkait dengan apapun yang kamu fokuskan, mungkin tentang hubungan asmara ya,
akan ada kelancaran lagi. Mungkin juga tentang karir ya, dan juga keuangan kamu semakin meningkat. Dan hubungan bersama dengan orang-orang tersayang juga semakin harmonis. Baik itu keluarga, teman-teman, dan juga orang-orang yang ada di sekeliling kamu, di lingkungan kamu. Dan ada penyelesaian di sini. Segala sesuatu yang sudah tidak diperlukan lagi akan diselesaikan ya, dan digantikan dengan awal yang baru. Awal yang cerah, awal yang begitu damai, dan juga membahagiakan. Di sini ada seseorang yang diam-diam masih memantau kamu. Karena dia nggak sanggup ya untuk kehilangan kabar kamu. Jadi dia bisa aja memantau kamu dari media sosial ya. Dia ingin tahu bagaimana kabar kamu pada saat ini, aktivitas kamu apa, kamu sedang bersama dengan siapa. Ya. Seakan-akan dia terobsesi sama kamu. Mungkin karena rasa sukanya ya, rasa sayangnya, rasa cintanya begitu besar, begitu dalam. Dia nggak bisa move on, dia nggak bisa melupakan kamu. Makanya dia mencari cara gitu ya, bagaimana supaya bisa lebih dekat lagi sama kamu. Ya mungkin pada saat ini masih belum ada komunikasi, belum ada pertemuan, tapi dalam waktu dekat ini dia akan mengubah ya situasi. Dia akan datang, dia akan ngajakin kamu untuk ngobrol ya, untuk berbicara dari hati ke hati. Ya, tidak lagi melibatkan emosi ataupun perasaan yang berlebihan yang bisa membuat kalian berantem, ya, membuat kalian jatuh lagi ke dalam energi yang toksik. Oke, di sini ada kartu King of Pentacles. Ada kabar baik untuk kamu yang memfokuskan pada kesuksesan finansial ya di sini, kesuksesan materi. Saya merasakan ada keberlimpahan untuk kamu, ada kesejahteraan ya. Beberapa di antara kamu akan mendapatkan pekerjaan baru, atau di sini peningkatan dalam karir ya, dan juga usaha kamu yang semakin berkembang dengan pesat. Kamu akan merasakan kenyamanan lagi untuk menjadi diri kamu sendiri. Jadi kamu tidak akan bergantung ya dengan orang lain. Kamu mampu untuk menjadi diri kamu sendiri ya, seutuhnya. Kamu dikelilingi oleh keberlimpahan ya, kesuksesan. Jadi segala harapan dan impian kamu di sini bisa terwujud. Ya, karena selama ini kamu sudah berjuang, kamu selama ini sudah berusaha, berkorban. Selama ini kamu sudah mengusahakan yang terbaik. Ya, dan kesabaran kamu pada akhirnya membuahkan hasil. Segala cita-cita, harapan maupun impian kamu juga akan terwujud ya, termanifestasikan. Jadi selamat ya untuk kamu yang akan merasakan energi ini. Karena banyak dari kamu yang sudah merencanakan hal ini dari jauh-jauh hari. Dan sudah saatnya kamu untuk menikmatinya, mendapatkannya, memilikinya. Ya. Memang ada beberapa di antara kamu yang kayak kesulitan ya, beberapa waktu ke belakang, hidup kamu mungkin terpuruk, ada energi-energi negatif yang membelenggu kamu, tapi pada akhirnya di sini kamu akan terbebas kembali, bebas untuk menentukan pilihan, bebas untuk menentukan jalan hidup kamu untuk kedepannya. Oke, kita lanjut lagi. Ada kartu The Devil. Tentunya kamu tidak melupakan masa lalu, ya. Karena dengan begitu, kamu bisa belajar ya untuk bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. Memang di sini ada keterikatan ya, yang mungkin kuat antara kamu dengan seseorang. Entah itu mungkin soulmate kamu, twin flame kamu, ya, ataupun jodoh kamu. Tapi ada juga beberapa di antara kamu yang berhubungan dengan karmiknya. Ya, menjalin hubungan karmik. Makanya di sini kamu punya pilihan ya, siapa yang akan kamu pilih. Karena beberapa di antara kamu ada juga yang memfokuskan pada 2 orang atau lebih
ya. Jadi kamu punya pilihan di sini. Pastikan ya kamu mendengarkan intuisi kamu, tidak hanya terfokus gitu ya pada satu pemikiran ya, tapi coba perluas lagi perspektif kamu, pandangan kamu, sehingga kamu bisa menemukan ya gambaran besarnya seperti apa. Karena saya merasakan di sini memang ada penderitaan ya yang kamu rasakan beberapa waktu kebelakang ini, ada luka, ada trauma, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kamu. Mungkin dulunya kamu berekspektasi ya, kamu punya harapan tentang hubungan ini akan menjadi seperti ini, lalu akan begini, begitu. Tapi ternyata kenyataan tidak sesuai, ya, realita yang ada tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Inilah yang membuat kamu jadi sedih, inilah yang membuat kamu jadi mungkin marah ya, kesal, atau bahkan dendam juga. Tapi dengan hadirnya kartu ini ya, semesta menyarankan kamu untuk bisa melepaskan, untuk bisa memaafkan, dan juga siap untuk awal yang baru, untuk masa depan kamu di sini. Ya, tidak lagi terikat pada hal-hal yang sudah terjadi, karena hal yang sudah terjadi di masa lalu ya, tidak bisa diubah lagi. Ya, kamu hanya bisa mengubah saat ini dan masa depan. Ya, agar hal-hal yang negatif, yang buruk tidak lagi terulang di masa depan. Ya. Apapun yang sudah terjadi di masa lalu, ya, di sini kamu disarankan untuk menerimanya, ya, melepaskannya dan juga memaafkannya. Dengan begitu energi kamu akan lebih ringan, ya, lebih enteng dalam menjalani kehidupan tanpa terus-menerus memendam ya kekesalan ataupun rasa dendam. Oke, lanjut lagi. Di sini ada kartu Knight of Cups. Ada keseriusan ya yang akan seseorang sampaikan kepada kamu. Mungkin dia akan ngajakin kamu untuk balikan ya, ngajakin kamu untuk nikah, untuk tunangan ya, atau apapun itulah yang membuat dia bisa meningkatkan level hubungan ini. Dari yang sebelumnya mungkin teman ya, jadi pacaran, yang pacaran jadi tunangan bisa ke pernikahan. Karena satu yang dia rasakan ya, dia tidak ingin kehilangan kamu lagi. Satu yang dia takutkan ya, dia tidak mau kamu bersama dengan yang lain. Ya, menjalin hubungan dengan yang lain ataupun nyaman dengan orang lain. Hal itu akan membuat dia sangat cemburu, hal itu akan membuat dia sangat gusar ya, dan juga marah di sini. Karena selama ini dia selalu memfokuskan pada kamu. Dia ingin menikah sama kamu, bersatu bersama dengan kamu selamanya. Jadi kalau ada orang lain yang hadir ya, tentunya dia akan merasa sangat cemburu. Dia hanya berharap ya, dia berdoa pada saat ini perasaan kalian masih sama ya, hati kalian masih dipersatukan, karena dia merasa bahwa hubungan ini adalah hubungan yang sudah ditakdirkan, komitmen yang sudah digariskan oleh semesta. Dia sudah melihat kamu sebagai seseorang yang bukan orang sembarangan ya, dia melihat kamu ini sebagai seseorang yang menjadi soulmate-nya, twin flame-nya, takdirnya. Jadi sekeras apapun dia mencoba untuk lari dari kamu atau move on dari kamu, dia merasa hanya membohongi dirinya sendiri. Ya, dengan segala usahanya untuk lari dari kamu, dia merasa itu semua hanya membohongi dirinya sendiri. Karena pada kenyataannya hatinya tetap memfokuskan pada kamu. Hatinya ingin bersatu ya dengan kamu. Jadi nantinya di sini dia akan lebih menghargai, dia akan lebih mencintai, ya, dan dia akan benar-benar bersyukur dengan awal baru yang kalian miliki. Dia tidak akan pernah menyia-nyiakan kamu lagi, sampai kapanpun. Ya, itu tekad dia, itu niat dia, harapan dia yang akan dia lakukan. Ya, rencana dia yang akan dia wujudkan dan ingin dia buktikan kepada kamu. Agar kamu bisa percaya lagi sama dia, agar kamu juga bisa mencintai dia seperti dulu lagi.
kartu terakhir di sini ada kartu Seven of Cups. Bottom of deck ada Five of Swords. Saya melihat banyak yang konflik ya di sini. Mungkin nggak semuanya, tapi ada beberapa di antara kamu yang energi konfliknya ini benar-benar besar gitu. Jadi mungkin ada perdebatan ya sebelumnya, dan membuat kalian benar-benar bingung gitu. Karena kalian berdua sama-sama merasa sudah melakukan hal yang benar, yang terbaik, tapi pada kenyataannya kalian tetap ribut, kalian tetap berantem di sini. Makanya dengan hadiah kartu Seven of Cups, dia juga merasa gitu bahwa sebenarnya kalian berdua punya pilihan. Kamu punya pilihan ya, dia pun juga sama. Tapi yang jelas di sini dia memilih kamu. Meskipun mungkin sebelumnya dia terlena gitu ya, dia mungkin pernah memfokuskan pada orang lain selain kamu. Ya. Tapi di saat dia mendengarkan kata hatinya, intuisinya, memikirkan tentang masa depan, cuma hanya ada kamu di sini. Ya, hanya ada kamu yang berpotensi menjadi masa depannya. Karena dia tahu bahwa kamu ini orang yang serius ya dalam berkomitmen. Kamu bukan orang yang gampangan ya. Kamu bukan orang yang suka mempermainkan. Dia melihat value, melihat nilai yang ada di dalam diri kamu yang begitu tinggi, begitu mengagumkan, membuat dia terkesan, membuat dia terpesona. Dia tahu banyak ketidakseimbangan yang terjadi dan dia ingin memperbaiki itu semua. Ya, segala permasalahan, perdebatan ya, ingin dia selesaikan, ingin dia tuntaskan agar tidak ada lagi yang menghalangi kalian untuk bersatu, untuk bersama mencintai satu sama lain. Ya. Dia yakin, dia optimis bahwa kalian mampu untuk menciptakan hubungan yang bahagia ya, untuk selamanya. Oke, dan untuk zodiak lainnya, saya melihat di sini ada Capricorn, ada Virgo, beberapa di antara kamu mungkin ada juga yang berhubungan dengan Aquarius dan juga Libra. Namun tentunya bisa dari zodiak apapun ya, orang yang dealing sama kamu, ataupun zodiak dari kamu sendiri. Oke, seperti itu untuk general reading kali ini ya. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.